Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 evaluasi pembelajaran IPA ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai penilaian proyek dan penilaian tertulis. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu ada 5. Yang pertama adalah Puput Rukmana, kemudian Rizky Dwi Widyastuti, kemudian Nur Afriani Fatimah, ada Hasan Al-Jundan, dan Mulinwa Ahmad Rifai. Pengertian penilaian proyek. Dalam penilaian proyek umumnya menggunakan metode belajar yang memecahkan masalah sebagai langkah awal dalam mengembangkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Kemudian karakteristik penilaian proyek terbagi menjadi 3, antara lain 1. Mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan atau biasa disebut dengan skill. Kemudian yang kedua adalah sering digunakan dengan metode cooperative learning. Dan yang ketiga adalah dapat diterapkan secara untuk individu maupun kelompok. Nah, jadi karakter dari penilaian proyek tersebut ada 3, yaitu menghasilkan pengetahuan yang bersifat keterampilan, skill. Kemudian penilaian proyek itu biasanya diterapkan pada cooperative learning dan diterapkan juga pada individu maupun kelompok. Kemudian yang harus diperhatikan dalam penilaian proyek ada 3. Yang pertama adalah kemampuan pengelolaan. Penjelasannya yaitu kemampuan peserta didik memilih topik dan apabila belum ditentukan secara spesifik oleh guru. Nah, itu mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Dan yang kedua adalah relevansi. Dalam hal ini kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap perkembangan kognitif peserta didik, yaitu dari segi pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman selama proses belajar. Yang ketiga adalah keaslian, yaitu proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karya nyata dengan bimbingan pendidik dan dukungan berbagai pihak terkait. Kemudian langkah penilaian proyek. Yang pertama adalah ditentukan berbagai jenis proyek dalam setahun. Yang kedua, untuk masing-masing proyek, buat jadwal kapan proyek dimulai, kapan masing-masing bagian dari proyek harus diselesaikan, kapan draft awal dikumpulkan. Yang ketiga adalah kapan produk akhir diharapkan selesai. Pasti atau tentunya dalam penilaian proyek itu ada jangka waktunya. Jadi dijelaskan pada poin 1, yaitu proyek dalam 1 tahun. Nah, berarti penilaian proyek ini selesai dilakukan selama 1 tahun. Walaupun nanti penilaiannya itu secara bertahap atau mekanismenya bagaimana, nah, tapi jangkanya dalam 1 tahun. Kemudian tunjukkan kepada peserta didik berapa sampel proyek yang telah selesai. Nah, sampel yang telah selesai itu kita tunjukkan kepada peserta didik dan upayakan siswa dapat mengembangkan kriteria untuk menilai kualitas jumlah proyek yang telah selesai dari segi penampilan, temuan maupun informasi. Jadi proyek yang telah dinilai tadi kita berikan informasi tersebut kepada peserta didik sehingga peserta didik itu dapat memahami bagaimana sih proyek yang bagus, terus bagaimana cara membuatnya, cara memperbaikinya, bagian apa
yang keenam adalah upayakan siswa belajar bagaimana menggunakan rubrik yang telah kita berikan sebelumnya. Nah, ini mungkin perencanaan dari awal. Dan yang ketujuh adalah upayakan siswa dapat menyelesaikan proyek dengan bantuan pihak sekolah. Nah, mungkin ada bantuan dari pihak sekolah berupa fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah. Kemudian upayakan siswa menyajikan proyek yang telah selesai. Nah, ini hampir tahap akhir, karena dalam hal ini proyek telah selesai dan diharuskan untuk mempresentasikan atau mempublikasikan. Kemudian yang 9 adalah siswa menyerahkan proyek untuk dinilai. Nah, ini penilaian pada proyek tersebut yang dibuat oleh siswa. Kelebihan dari penilaian proyek tersebut adalah yang pertama, meningkatkan motivasi sehingga siswa itu lebih semangat dalam belajar, karena dalam proyek terdapat semacam kreativitas, terus bagaimana menimbulkan rasa ingin tahu, terus mendapatkan informasi-informasi baru, itu bisa menjadi motivasi dalam belajar. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, dalam proyek tersebut pasti dalam teknis lapangannya akan terhambat atau akan terjadi suatu hambatan-hambatan atau masalah-masalah di dalamnya, sehingga siswa tersebut mampu untuk memecahkannya atau melatih untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian meningkatkan kolaborasi. Ini lebih cenderung ke kerjasama tim, sehingga siswa ketika diberikan tugas secara berkelompok, maka tim tersebut akan membagi sesuai dengan porsinya. Dan yang keempat adalah meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Ini berkaitan dengan sumber yang didapat, bagaimana mereka untuk mengolahnya menjadikan suatu proyek tersebut, dan meningkatkan skill. Nah, ketika proyek ini dikembangkan, maka keahlian siswa itu akan bertambah. Adapun kekurangan penilaian proyek, yang pertama, upayakan permasalahan atau dalam kutip dunia nyata yang telah terpisahkan dengan masalah kedisiplinan, untuk itu disarankan mengajarkan dengan cara melatih dan memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah. Nah, ini dapat digarisbawahi bahwa kebanyakan masalah di dunia nyata itu berbeda dengan masalah kedisiplinan, sehingga mungkin dalam teorinya siswa itu ketika diberikan teori misalnya ketika siswa itu harus begini, saya harus disiplin, maka di dalam dunia nyata itu siswa belum tentu melakukannya, sehingga perlu adanya bimbingan dan fasilitas dalam menghadapi masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah memerlukan banyaknya waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam membuat suatu proyek itu pastinya butuh waktu yang agak panjang, karena perlu perencanaan, perlu perancangan, pembuatan, seperti itu. Jadi lebih cenderung memakan waktu. Kemudian memerlukan biaya ekstra. Nah, ini kalau proyek pasti akan membutuhkan bahan-bahan yang mungkin
ketika dinominalkan atau diuangkan itu akan lebih banyak daripada yang lain. Namun berbeda ketika bahan-bahan yang digunakan menggunakan bahan bekas atau bahan yang mudah didapat, itu bisa menjadi solusi alternatif. Kemudian yang keempat adalah banyaknya peranan yang harus disediakan. Nah, ini perlu ada banyak dukungan dari berbagai pihak, antara lain ada guru, ada pihak-pihak lain, staf, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pengertian penilaian tertulis. Penilaian tertulis adalah penilaian yang dilakukan seorang tenaga didik untuk mengetahui bagaimana respon atau jawaban siswa dalam bahasa tulisan sendiri. Jadi anak dituntut untuk menuliskan argumen secara tertulis. Kemudian ada dasar penilaian tertulis. Yang pertama, dapat mengukur apa yang dipelajari dalam proses pembelajaran sesuai dengan tujuan. Kemudian mewakili bahan yang telah dipelajari. Yang ketiga, disesuaikan dengan aspek-aspek tingkat belajar yang diharapkan. Kemudian yang keempat, disusun sesuai dengan tujuan penggunaan tes itu sendiri. Dan yang kelima, hendaknya dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Kemudian yang keenam, mempertimbangkan proporsi tingkat kesulitan dan kesesuaian dengan taraf kemampuan siswa. Dan soal harus jelas dan sesuai dengan persoalan yang disajikan. Yang ke-8, disusun dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah penulisan soal. 9, menggunakan bahasa yang benar. Kemudian yang 10, cara penskoran. Skor diberikan kepada peserta didik tergantung dari ketepatan dan kelengkapan jawaban yang diberikan. Semakin lengkap peserta didik itu menjawab, maka semakin tinggi skor yang diperoleh. Kemudian ada teknik penilaian tertulis. Ada dua, yaitu pertama ada soal dengan memilih jawaban. Soal dalam memilih jawaban ini ada 3, pemilihan ganda, 2 pilihan, dan menjodohkan. Kemudian yang kedua adalah soal dengan mensuplai jawaban. Ini berarti isai. Nanti peserta didik menuliskan hasil pemikirannya berupa tulisan atau isian dan soal uraian. Kemudian langkah penilaian tertulis. Yang pertama, perencanaan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan silabus, dan penyusun instrumen penilaian mengikuti langkah-langkah pengembangan instrumen yang standar, yaitu menentukan tujuan, menyusun kisi-kisi, penyusun soal, analisis kualitatif dan uji coba, serta analisis kuantitatif. Yang ketiga, perakitan butir soal yang akan digunakan dalam penilaian sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat adalah pelaksanaan penilaian oleh pendidik dan hasilnya ditafsirkan sebagai bahan laporan. Dan yang kelima, hasil penilaian pencapaian pengetahuan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan deskripsi. Kelebihan penilaian tertulis. Di sini dituliskan ada 3 kelebihan. Yang pertama, dapat mengukur kemampuan jumlah siswa dalam tempat yang terpisah dan dalam waktu yang sama. Kemudian dalam tes tertulis, peserta didik relatif memiliki kebebasan untuk menjawab, sehingga secara psikologi peserta didik lebih bebas dan tidak terikat. Yang ketiga, pada tes tertulis, karena soalnya sama, maka objektivitas hasil penilaian lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada tes lisan ataupun tes tindakan. Kekurangan dalam penilaian tertulis yaitu belum tentu cocok mengukur psikomotorik dan mengukur ranah afektif pada tingkat
statistik. Kemudian hasil dari tes tulis sedikit agak diragukan karena peserta dapat melakukan kecurangan dalam mengerjakan. Kemudian apabila tidak menggunakan bahasa yang tegas dan lugas dapat mengandung pengertian ganda sehingga berakibat data yang masuk